Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi dari ayat-ayat ini, saudara, Tuhan mengingatkan kita jangan mementingkan diri sendiri. Jadi masuk di tahun 2023, saya percaya seperti Alkitab katakan ada banyak goncangan, ya, permasalahan yang dihadapi. Nah, kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, hamba-hamba Tuhan, kita harus menyuarakan kebenarannya. Jangan mementingkan diri sendiri, terutama di dalam menyuarakan kebenaran firman-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus mempunyai kesatuan hati. Kita harus mempunyai kerukunan. Sebab Alkitab yang berkata, ditulis di dalam Roma 15 ayat 5-6 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang Tuhan menghendaki supaya kita jangan egois. Hari-hari yang kita lalui masuk di tahun 2023, kita yang mengerti kebenaran, kita harus menyuarakan kebenarannya, terutama Tuhan mengingatkan supaya ada kesatuan, ada kerukunan. Ya, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus hidup satu hati, satu suara. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan kemudian di ayat yang ke-7 dari Roma 15, ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan ingatkan di ayat yang ke-7 ini, jangan kita itu membiasakan diri membeda-bedakan. Ya, jadi iman nih masuk di tahun 2023, kita akan membawa jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Sebab Alkitab berkata, ya, kemuliaan Kedar akan habis. Nah, yang artinya apa? Hari-hari ini ada banyak orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian saudara dan saya, kita harus menyuarakan. Sebab Alkitab berkata, bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka itu tidak mendengarkannya? Bagaimana mereka mendengarkannya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak diutus? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya apa? Kemuliaan Kedar akan habis dan itu akan digenapi ayat ini. Yang artinya kita tidak boleh egois. Kita harus segera menyuarakan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.